Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Darwin Núñez kembali menampilkan aksi menghibur dengan gagal mencetak gol di depan gawang. Sementara itu Barcelona meraih kemenangan dramatis setelah mencetak gol di menit akhir. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Pep Guardiola yang gak akan mencegah pemainnya untuk bergabung ke klub rival. Kita bertolak ke kabar Spanyol, ada Thierry Henry yang menyebut kalau masa depan Xavi Hernandez di Barcelona masih cukup aman. Pelatih Manchester City Pep Guardiola gak pernah melarang pemainnya untuk bergabung ke klub rival. Dia mengaku gak mau menghambat karir para pemainnya, sebab Guardiola menganggap berhutang budi kepada para pemain. Pada musim panas lalu, 3 pemain Manchester City banyak bergabung dengan klub rival. Mulai dari Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko yang bergabung ke Arsenal, sampai Raheem Sterling yang di musim panas lalu merapat ke Chelsea. Rencana Manchester untuk mendapatkan jasa Jeremy Frimpong mendapat hambatan besar. Pasalnya Chelsea disebut tengah mengincar bek kanan Bayer Leverkusen tersebut. Football Transfer mengklaim skuad The Blues siap untuk menikung incaran Frimpong di musim panas tahun depan. Alasannya karena saat ini mereka sedang kekurangan pemain di sektor bek kanan. Sebab posisi bek kanan saat ini cuma ditempati oleh Reece James yang sering dibekap cedera. Sementara Cesar Azpilicueta dikabarkan akan kembali berkarir ke Spanyol. Posisi Xavi Hernandez sebagai pelatih Barcelona dikabarkan masih cukup aman. Hal ini disampaikan oleh mantan penyerang sekaligus legenda mereka yakni Thierry Henry. Henry merasa kalau posisi Xavi akan aman karena mendapatkan perlakuan khusus. Bahkan Blaugrana akan memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih asal Spanyol tersebut. Walaupun gagal meraih trofi Liga Champions, Xavi masih berpeluang memenangkan trofi lainnya. Salah satunya menjuarai trofi La Liga di musim ini. Manchester City berencana ingin mendatangkan Lionel Messi pada bursa transfer mendatang. Masih di rumor transfer, ada Manchester United yang membidik kiper Athletic Bilbao yakni Unai Simon. Manchester City dikabarkan belum menyerah untuk memboyong Lionel Messi. Sebelumnya The Citizens gagal membawa bintang Argentina itu ke Etihad Stadium pada tahun 2021 lalu. La Pulga dikabarkan akan hengkang dari Paris Saint-Germain pada tahun 2023. Alasannya karena skuad Les Parisiens nggak tertarik untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Seandainya bergabung, lini penyerangan The Citizens sangat mengerikan. Sementara itu Chelsea juga dikabarkan siap menyaingi Manchester City dalam perburuan Messi. Neymar Junior bisa bernapas lega karena dirinya baru saja dibebaskan dari segala tuduhan. Sebelumnya bintang PSG ini dituduh telah melakukan korupsi dan penipuan. Hal ini terjadi saat transfernya ke Barcelona beberapa tahun lalu. Saat itu perusahaan DIS merasa tertipu dengan nominal transfer Neymar yang dihargai 83 juta euro. Neymar pun sempat terancam di penjara selama 2 tahun dan mendapat denda 10 juta euro. Akan tetapi Luis Garcia selaku jaksa menyebut nggak ada tindakan kriminal dalam kasus itu. Manchester United dikabarkan tertarik memboyong kiper Athletic Bilbao yakni Unai Simon. Kiper timnas Spanyol ini disebut bakal menjadi penerus David De Gea di sektor penjaga gawang. Kedatangan Simon ke Old Trafford diinginkan langsung oleh sang pelatih Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda ini menilai Simon sangat menyukai gaya permainan sang kiper. Sebab Simon sendiri punya kemampuan untuk membuild up serangan. Sayang peluang The Red Devils merekrut Simon sangat kecil mengingat Bilbao nggak berniat untuk melepasnya. Kabar buruk datang menghampiri Mathis de Ligt menjelang Piala Dunia Qatar. Menurut laporan media Goal, bek Bayern Munchen itu mengalami cedera di laga kontra Mainz kemarin malam. Saat itu de Ligt meringis kesakitan pada bagian paha kirinya. Alhasil bek Belanda itu nggak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Benjamin Pavard. De Ligt menyebut kalau dirinya sudah menjalani pemeriksaan. Dia berharap bisa pulih lebih cepat agar bisa membela timnas Belanda di Piala Dunia Qatar mendatang. Pep Guardiola beberkan rencana Erling Haaland saat Piala Dunia 2022 Qatar nanti. Kita bertolak ke kabar Spanyol, ada Carlo Ancelotti yang menegaskan kalau Real Madrid nggak akan aktif di musim dingin nanti. Erling Haaland dipastikan absen bermain di Piala Dunia Qatar mendatang. Alasannya karena Norwegia sendiri nggak lolos dalam laga kualifikasi sejak bulan Juli lalu. Pep Guardiola pun mengungkapkan rencana Haaland saat perhelatan Piala Dunia.
Dia menyebut kalau bintang Manchester City ini akan menjalani liburan di Marbella. Pelatih asal Spanyol ini berharap Haaland bisa beristirahat dengan cukup, sebab mantan bomber Borussia Dortmund ini akan menjalani kompetisi yang padat setelah perhelatan Piala Dunia. Di musim panas lalu, Real Madrid cuma mendatangkan Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouameni. Menurut laporan, El Real punya dana besar untuk digunakan belanja pemain. Akan tetapi sang pelatih Carlo Ancelotti menegaskan gak akan aktif di bursa transfer musim dingin mendatang. Alasannya karena dia percaya dengan kemampuan skuadnya saat ini. Selain itu dia juga menyebut El Real punya skuad mumpuni yang bisa diandalkan sampai akhir musim. Nico Williams tergabung ke dalam 55 calon pemain yang akan tampil di Piala Dunia mendatang. Bintang Athletic Bilbao ini berharap dirinya bisa mendapat pemanggilan timnas Spanyol. Nico menyebut dirinya akan terus bekerja keras untuk bisa menembus skuad utama Spanyol. Seandainya gagal, dia pun gak mau berlama-lama untuk bersedih. Walaupun lahir dan besar di Spanyol, Williams sendiri punya darah keturunan Ghana. Akan tetapi dia memantapkan Spanyol sebagai pilihan negaranya saat ini. UEFA memberikan kompensasi kepada Inter Milan terkait penyakit jantung dari Christian Eriksen. Masih di kabar Italia guys, ada Juventus yang terancam mendapat denda terkait kasus pemalsuan dokumen keuangan. UEFA memberikan kompensasi kepada klub raksasa Serie A yakni Inter Milan. Kompensasi itu mereka berikan terkait serangan jantung yang diderita oleh Christian Eriksen di Piala Euro 2020 lalu. Saat itu Eriksen yang membela timnas Denmark tiba-tiba jatuh gak sadarkan diri. Kini mantan bintang Tottenham Hotspur itu sudah pulih berkat alat bantu defibrilator di jantungnya. Walaupun sudah mengakhiri kontrak dengan sang pemain, UEFA memberikan kompensasi 3 juta euro untuk menanggung kerugian yang dialami oleh skuad Nerazzurri. 16 direktur Juventus kembali diperiksa terkait kasus laporan keuangan palsu. Salah satunya ada sang presiden Andrea Agnelli dan wakil presiden Pavel Nedved. Penyelidik menilai Juventus memalsukan laporan keuangan di tahun 2019, 2020, dan 2021. Selain itu mereka juga dituduh menyembunyikan pembayaran kepada beberapa pemainnya. Penyelidik menemukan dokumen pribadi yang ditandatangani oleh Cristiano Ronaldo dan direktur secara rahasia. Hasilnya Bianconeri pun terancam mendapatkan denda. Erik ten Hag berhasil membawa Manchester United bangkit dan kembali ke performa terbaiknya. Kebangkitan setan merah ini mendapat pujian dari pelatih rival yakni Pep Guardiola. Pep menilai setan merah sudah banyak berubah setelah dikalahkan Manchester City. Sejak saat itu The Red Devil pun belum menelan satupun kekalahan. Pelatih asal Spanyol ini mengaku senang dengan kemajuan skuad setan merah. Sebab menurutnya perburuan gelar Liga Inggris akan semakin menarik karena banyak tim yang harus bersaing. Manchester City meraih 3 poin penuh dalam laga lanjutan pekan ke-14 Premier League. Bertanding sebagai tim tamu, skuad The Citizens menekuk Leicester City dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Kevin De Bruyne pada menit ke-49. Di laga ini Manchester City nggak menurunkan bomber andalannya yakni Erling Haaland. Saat itu posisi Haaland digantikan oleh Julian Alvarez sebagai ujung tombak. Hasil ini memantapkan posisi Manchester City di puncak klasemen dengan unggul 1 poin atas Arsenal. Berita selanjutnya, Chelsea menelan kekalahan telak atas Brighton dengan skor 4-1. Masih di hasil pertandingan Premier League, ada Liverpool yang menelan kekalahan atas Leeds United dengan skor 1-2. Brighton menjamu tamunya yakni Chelsea dalam laga lanjutan pekan ke-14 Premier League. Pada laga tersebut, skuad The Seagulls mengakhiri laga dengan kemenangan telak 4-1. Di babak pertama, Brighton sudah unggul 3 gol lewat Leandro Trossard, gol bunuh diri dari Ruben Loftus-Cheek, dan 1 gol bunuh diri dari Trevoh Chalobah. Memasuki babak kedua, Chelsea sempat memperkecil kedudukan lewat Kai Havertz di menit ke-48. Sayang Pascal Gross memperjauh kedudukan menjadi 4-1. Dengan hasil ini membuat Chelsea tertahan di peringkat 5 dengan mengkoleksi 21 poin. Sedangkan Brighton naik ke peringkat 8 dengan menorehkan 18 poin. Liverpool menelan kekalahan dalam laga lanjutan pekan ke-14 Premier League. Bermain di publik Anfield, skuad The Reds takluk atas Leeds United dengan skor tipis 1-2. Di babak pertama, kedua tim bermain imbang setelah Mohamed Salah dan Rodrigo Moreno mencetak gol. Lalu memasuki babak kedua, Leeds mencetak 1 gol lewat Crescencio Summerville di menit ke-89.
Dengan kekalahan ini, Liverpool harus tertahan di papan tengah klasemen dengan baru mengemas 10 poin. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Leeds atas Liverpool sejak 21 tahun silam. Sedangkan kekalahan ini membuat Virgil van Dijk mencatatkan pencapaian buruk. Bek Belanda itu menelan kekalahan perdana di Anfield sejak bergabung ke Liverpool. Dari statistiknya, Van Dijk mampu memenangkan 59 pertandingan dan meraih 11 hasil imbang. Selain itu, sang pelatih Jurgen Klopp saat itu hampir terpleset di pinggir lapangan. Kekalahan ini juga membuat media ESPN mengejek Liverpool karena poinnya dekat dengan zona degradasi. Darwin Núñez kembali menampilkan aksi menghibur dengan gagal mencetak gol di depan gawang. Kita bertolak ke hasil La Liga, ada Barcelona yang menang dramatis atas Valencia dengan skor 0-1. Darwin Núñez nggak henti-hentinya menampilkan aksi menghibur di atas lapangan. Aksi menghiburnya itu terjadi di laga kontra Leeds United dini hari tadi. Hal ini berawal dari Mohamed Salah yang memberikan umpan ke sisi kiri pertahanan. Berikutnya Núñez menyambut umpan tersebut dan langsung melepaskan sepakan. Sayang sepakan itu berhasil ditepis dengan baik oleh penjaga gawang Leeds yakni Illan Meslier. Padahal saat itu Núñez langsung berhadapan 1-1 dengan Meslier. Tottenham Hotspur meraih 3 poin penuh dalam laga lanjutan pekan ke-14 Premier League. Bertandang di Vitality Stadium, Harry Kane dan kawan-kawan menang tipis atas Bournemouth dengan skor 2-3. Tottenham sejatinya tertinggal lebih dulu lewat kiper Moore pada menit ke-22. Berikutnya Moore kembali mencetak gol di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-49. Beruntung sejak gol itu Tottenham bangkit dengan mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol itu dicetak lewat Ryan Sessegnon, Benjamin Thomas Davies, dan Rodrigo Bentancur. Barcelona meraih 3 poin penuh di pekan ke-12 La Liga. Pertandingan ke Mestalla Stadium, Robert Lewandowski dan kawan-kawan menang dramatis atas Valencia dengan skor 0-1. Pada laga ini Barcelona nyaris meraih hasil imbang. Beruntung di masa injury time, Robert Lewandowski berhasil mencetak satu-satunya gol. Saat itu para pelatih dan staf yang kegirangan terlihat berpelukan di pinggir lapangan. Dengan kemenangan ini Barcelona menyalip Real Madrid di pemuncak klasemen La Liga. Atletico Madrid menelan kekalahan dalam laga lanjutan pekan ke-12 La Liga. Bermain sebagai tim tamu, skuad Los Rojiblancos takluk atas Cadiz dengan skor tipis 3-2. 3 gol Cadiz dicetak lewat Theo Bongonda, Alex Fernandez, dan Ruben Sobrino. Sementara 2 gol Atletico dicetak lewat brace dari Joao Felix di menit ke-85 dan 89. Walaupun menang, Cadiz belum bisa keluar dari zona degradasi dengan baru mengemas 10 poin. Sementara kekalahan ini membuat Atletico Madrid gagal menempel ketat Real Madrid. Inter Milan meraih kemenangan telak di pekan ke-12 Serie A melawan Sampdoria. Bertanding di hadapan para pendukung, skuad Nerazzurri mengakhiri laga dengan kemenangan 3-0. Inter Milan menutup babak pertama lewat gol Steven De Vrij dan Nicolo Barella. Lalu masuk ke babak kedua, Nerazzurri kembali mencetak 1 gol lewat Joaquin Correa di menit ke-73 pertandingan. Hasil ini membuat Inter Milan menyalip AS Roma di peringkat 5 klasemen sementara. Sedangkan Sampdoria belum bisa keluar dari zona degradasi dengan baru mengemas 6 poin. Juventus melanjutkan tren kemenangan mereka di pekan ke-12 Serie A melawan Lecce. Pada laga tersebut, skuad Nyonya Tua mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 0-1. 1 gol Juventus dicetak melalui Nicolo Fagioli di menit ke-73 pertandingan. Kedudukan ini pun bertahan sampai wasit meniup peluit panjangnya. Kemenangan ini merupakan kemenangan ketiga mereka setelah sebelumnya sempat terpuruk. Timnas Indonesia masih mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda U20. PSSI disebut membidik nama lain yang diinginkan oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah memberikan 11 nama pemain keturunan kepada PSSI. Akan tetapi cuma 4 pemain saja yang sesuai dengan kriteria mereka. 2 dari 4 pemain tersebut kabarnya sudah termasuk Ivar Jenner dan Justin Hubner. Keduanya saat ini memang hangat menjadi perbincangan karena ingin dinaturalisasi. Juragan 99 resmi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Arema FC. Sementara di kabar penutup masih dari tanah air, ada PSSI yang akan segera mempercepat kongres luar biasa. Gilang Widya Pramana resmi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Arema FC. Pria yang akrab disapa Juragan 99 itu mundur pasca tragedi kelam yang terjadi di Kanjuruhan. Dalam konferensi persnya, Gilang merasa trauma dan mengalami kesedihan mendalam. Oleh karena itu dia memutuskan untuk beristirahat dari dunia sepak bola.
Sebagai informasi, Juragan 99 sendiri bukanlah pemegang saham terbesar di Arema FC. Menurut berbagai sumber, Singoedan dimiliki oleh Wakil Ketua Umum PSSI yakni Iwan Budianto. PSSI memastikan akan mengadakan kongres luar biasa. Hal ini disampaikan oleh Ketua PSSI yakni Muhammad Iriawan setelah menggelar rapat dengan Exco. Sebelum melaksanakan KLB, PSSI bakal melakukan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi itu memakan waktu paling lambat selama 3 bulan untuk memilih anggota pengurus. Selain itu, alasan Iriawan mempercepat KLB agar seluruh kompetisi bisa segera bergulir. Sebelumnya, seluruh kompetisi tanah air terhenti pasca tragedi Kanjuruhan yang menelan banyak korban. Guys, kita baca komentar ini dari Kiki Budiansyah. Mantap jersey Liverpool. Guys, kira-kira aku bagusnya pakai jersey apa lagi nih besok-besok? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.